Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami kelompok 4 terdiri dari 4 orang. Yang pertama Aulia Hijratul, yang kedua Indra Tiar, yang ketiga M. Zakidnya Effendi, yang keempat M. Sukma Nugraha. Kami di sini kelompok 4 membahas tentang pengertian dan ciri-ciri belajar dalam prinsip psikologi pendidikan, teori-teori belajar, behavioristik, kognitivisme, dan humanisme. Lanjut, Bu. Pengertian belajar. Belajar merupakan sebuah proses yang kompleks yang terjadi pada semua orang dan berlangsung seumur hidup. Sejak masih bayi, bahkan dalam kandungan hingga liang lahat, salah satu pertanda bahwa seseorang telah belajar adalah adanya perubahan tingkah laku dalam dirinya. Belajar adalah proses penambahan pengetahuan. Menurut Gengne, bahwa belajar adalah sebuah proses perubahan tingkah laku yang meliputi perubahan kecenderungan manusia seperti sikap, minat, atau nilai, dan perubahan kemampuannya, yakni peningkatan kemampuan untuk melakukan berbagai jenis pekerjaan. H.C. Harrington dalam Educational Psychology menjelaskan pengertian belajar sebagai suatu perubahan di dalam kepribadian yang menyatakan diri sebagai suatu pola baru dan reaksi berupa kecakapan, sikap, dan kebiasaan. Gage Beriger mendefinisikan belajar sebagai suatu proses di mana suatu organisme berubah perilakunya sesuai akibat dan pengalaman. Yang kedua, ciri-ciri belajar dalam psikologi. Proses belajar dapat dikenali melalui beberapa karakteristiknya. Yang kedua, terjadi perubahan tingkah laku kognitif, efektif, psikomotor, dan campuran, baik yang dapat diamati maupun yang tidak dapat diamati secara langsung. Yang ketiga, perubahan tingkah laku hasil belajar pada umumnya akan menetap atau permanen. Yang keempat, proses belajar umumnya membutuhkan waktu tidak sebentar di mana hasilnya adalah tingkah laku individu. Yang kelima, beberapa perubahan tingkah laku yang tidak termasuk dalam belajar adalah karena adanya hipnosa, proses pertumbuhan, kematangan, hal gaib, mukjizat, penyakit, kerusakan fisik. Yang terakhir yaitu proses belajar dapat terjadi dalam interaksi sosial di suatu lingkungan masyarakat di mana tingkah laku seseorang dapat berubah karena lingkungannya. Dilanjutkan oleh Aulia Hijratul. Selanjutnya ada teori-teori belajar. Yang pertama, behavioristik. Teori belajar behavioristik merupakan teori yang mempelajari perilaku dalam proses pembelajaran. Hal ini dikarenakan analisis yang dilakukan terletak pada perilaku yang nampak, terukur, tergambarkan, dan dapat diprediksi. Belajar merupakan upaya melakukan perubahan perilaku manusia yang disebabkan oleh pengaruh lingkungannya. Behaviorisme bertujuan untuk mengetahui bagaimana perilaku individu yang belajar dipengaruhi oleh faktor lingkungan baik. Behavioristik memandang bahwa belajar merupakan perubahan tingkah laku sebagai akibat dari adanya interaksi antar stimulus dan respon. Robert 2014. Peserta didik dianggap telah melakukan belajar
jika dapat menunjukkan perubahan tingkah lakunya. Contoh, peserta didik dapat dikatakan memiliki kemampuan membaca jika ia bisa menunjukkan kemampuan membacanya dengan selanjutnya kognitivisme dilanjut oleh Indra Tiar. Ya, lalu ada teori belajar yaitu kognitivisme. Teori belajar kognitivistik merupakan pendekatan belajar yang lebih mementingkan proses belajar daripada hasil belajarnya. Mohon maaf. Teori belajar kognitivistik merupakan pendekatan yang lebih mementingkan proses belajar daripada hasil belajarnya. Teori belajar kognitif sering disebut sebagai model perseptual. Teori ini memandang bahwa tingkah laku seseorang ditentukan oleh persepsi serta pemahamannya tentang situasi yang berhubungan dengan tujuan belajarnya. Dalam perspektif teori ini, bagian-bagian dari suatu situasi saling berhubungan dengan seluruh konteks situasi tersebut. Tindakan pemisahan atau pembagian sebuah materi pelajaran ke dalam komponen-komponen kecil dan dipelajari secara terpisah akan menyebabkan substansi materi tersebut akan kehilangan makna. Proses pembelajaran menggunakan pendekatan teori ini dianggap sebagai suatu proses internalisasi ingatan, retensi, pengolahan informasi, emosi, dan aspek-aspek kejiwaan lainnya. Aktivitas belajar dalam pendekatan ini melibatkan proses berpikir yang sangat kompleks. Untuk teori humanisme akan dijelaskan oleh Muhammad Sukma. Terima kasih kepada Saudara Indra Tiar. Sekarang masuk kepada teori humanisme. Teori belajar humanistik salah satu teori belajar yang penting dan harus dipahami oleh seorang pendidik. Hal ini untuk mewujudkan pembelajaran yang berkualitas dan sesuai dengan tuntutan pendidikan abad 21. Humanistik itu sendiri berasal dari kata human yang berarti manusia. Dalam arti luas, humanistik dapat dikatakan sebagai upaya memanusiakan manusia melalui proses pembelajaran. Dalam pelaksanaannya, teori humanistik sangat mementingkan isi yang dipelajari daripada proses belajar itu sendiri. Teori belajar ini lebih banyak berbicara tentang konsep-konsep pendidikan untuk membentuk manusia yang dicita-citakan, serta tentang proses belajar dalam bentuknya yang paling ideal. Teori ini beranggapan bahwa teori belajar apa saja dapat dimanfaatkan dengan tujuan memanusiakan manusia, yakni dengan mencapai aktualisasi diri, pemahaman diri secara optimal. Teori humanistik juga memandang faktor motivasi dan pengalaman emosional dalam proses belajar sangat penting. Tanpa faktor motivasi tersebut, maka proses transfer pengetahuan tidak dapat dilakukan dengan maksimum. Ya, terima kasih dari kelompok kami ucapkan terima kasih. Apabila ada yang kurang atau perkataan yang salah, kami minta mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.